Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, Kakak Sekjen. Siap. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun nggak ketemu? Wah, mau tahun ya? 5 tahun terakhir 19 Oh ya, 2019 rekapitulasi KPU. ya, rekapitulasi. Jadi waktu itu saya masih meramaikan dunia persilatan. Teman-teman AB Channel, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa bagi saya. Saya dulu waktu, jadi bocoran dikit tuh, itu juga kayaknya nggak tahu nih. Saya dulu sekretaris Partai Solidaritas Indonesia dulu. Nah, saya banyak belajar ke beliau terkait kesekretariatan di partai. Nah, beliau ini Kakak Wawan Darmawan. Kalau di Nasdem tuh kan kakak ya? Kakak. Nah, kalau di PSI dulu bro dan Bro, sis ya. gitu ya. Nah, cuman sekarang saya fokus di media. Pak Sekjen saya bapak aja lah, kalau kakak tuh gimana gitu ya. Iya, bebas ya. Nah, saya fokus di perusahaan, kemudian saya mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia karena memang ya wartawan jadi pengurus partai itu gimana gitu ya. Jadi saya lebih fokus sekarang ngurus perusahaan gitu Pak Sekretaris. Nah, beliau ini teman-teman senior saya, tempat saya belajar dulu waktu di partai. Nah, beliau ini sekretaris DPD Partai Nasional Demokrat atau yang familiar Nasdem gitu. Nasdem. Oh, gitu. Jadi anak buahnya Pak Surya Paloh. Kumaha kabar teh Pak Wawan? Alhamdulillah, jadi saya senang sekali nih pagi-pagi ini bertemu silaturahmi. Kemarin kita kontak-kontakan, saya bilang podcast, wah ini luar biasa di Majalengka kan. Masih merintis. Luar biasa. Tapi inilah dunia di mana semuanya menjadi serba digital. Perubahan itu bisa dilakukan cepat. Berita itu hari ini terjadi, hari ini ditulis, seluruh dunia gempar. Betul. Apalagi AB Channel. Kalau AB Channel ini selamat buat AB Channel, selamat. Subscriber YouTube-nya memang baru berapa tuh ya? 676 600 masih kecil Pak Sekjen. Namun ada namunnya. Subscriber website kami abchannel.id itu 268.601. Jadi 260 ribuan lah subscribernya. Jadi podcast kita sekarang kita langsung notifikasi ke website. Nah, itu potensi ditonton oleh 668 ribuan. Plus 670 sekian ya tuh ya subscriber YouTube-nya gitu. Nah, tujuannya apa? Ya, kalau kami sih tujuannya bagaimana kemudian kita ketemu dengan Pak Sekjen, ketemu kemarin tuh ada dari teman-teman dari P3 dan lain gitu ya. Ya, apa programnya? Apa namanya pemikirannya, visi misinya untuk sama-sama memajukan Kabupaten Majalengka gitu. Intinya ke sana gitu. Siap. Bukan untuk nanaonan gitu. Gitu, jadi sedikit ya. Jadi makanya teman-teman AB Channel bantu subscribe. subrek gitu. Kang Sekjen, Nasdem ini sudah full bacaleknya sudah full 50 atau bahkan bagaimana? Untuk proses bacalek khususnya kabupaten ya. Kita prinsipnya dari awal didorong sama DPP, DPW itu untuk perform 100%. Keren. Jadi dari mulai rekrutmen gimana caranya. Kalau DPP, DPW kan kepada DPD gimana caranya lu gitu kan. Kalau pemahaman kudu jadi gitu. Karena semua DPD seluruh Jawa Barat 27 DPD itu didorong, dipush, diprogres dari awal perekrutan, dari awal wawancara sama tim independen dari kampus. Jadi DPW yang mewakili DPP dari Bapilunya menggandeng. Berarti kalau seperti itu sudah hampir kayak perusahaan ya, ada target gitu enggak? Ya, jadi Nasdem sebagai partai politik ingin membuat sesuatu yang
anti mainstream dari awal, dengan contoh misalnya membuat tagline politik tanpa mahar. Politik tanpa Tanpa mahar. mahar waktu itu oleh partai lama, termasuk juga mungkin oleh kolega-kolega beliau ya, Pak Surya Paloh, cek sudah mana-mana kan, ada politik tanpa mahar gitu kan, dimana mungkin transaksi politik adalah hal biasa gitu kan, untuk jadi pejabat, untuk jadi caleg, untuk jadi bupati, wali kota, gubernur, yang namanya surat rekomendasi untuk jadi gitu kan, jadi gubernur, jadi wali kota, bupati itu ada X rupiah gitu. Maksud jadi dicalonkan. Rekomendasi itu di Nasdem saya hampir bisa pastikan nol. Oh, gitu, berarti isu-isu ini isu ya. Saya belum tahu dan tidak mengatakan ini fakta. Isu-isu bahwa mahar politik manakala seseorang mau maju pilkada ngambil rekomendasi ke partai itu, isu ada mahar itu memang ada. Memang ada. Oh, Nasdem tidak ada mahar. Tidak ada. Dari DPP kita sudah menegaskan yang dibalut lewat peraturan organisasi, manakala ada temuan menguangkan, mengkonversikan keputusan kebijakan dalam bentuk suap X rupiah, jelas ada sanksinya. Itu ada di rupiah. Ya, mau rupiah, mau menjanjikan, iming-iming kira itu rupiah enggak, logam mulia boleh. bercanda iming-iming segala macam itu ada sanksinya. Dan itu bisa ditanya lah kepada mereka-mereka yang mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem untuk di eksekutif ya, gubernur kan, provinsi, kabupaten ataupun kota ya, termasuk juga Bacalek. Bahkan khusus Majalengka dan mungkin juga DPD lain, kalau saya sempat sharing dengan beberapa pengurus dan ketua DPD lain, bahwa bacalek yang dari Partai Nasdem itu difasilitasi paling tidak biaya administrasi, berhubungan dengan perangko, berhubungan dengan biaya kesehatan, berhubungan dengan SKCK, kehakiman, dan saya pastikan yang 50 orang bacalek dari Nasdem DPRD Kabupaten, mereka mendapatkan pelayanan gratis untuk kenalin. Makanya lumayan kan, saya jadi sebagai sekretaris jadi ngitung budget, kas partai jadi bola. Tapi berjuang untuk Majalengka, mudah-mudahan. Tapi itu bagian dari komitmen partai politik. Memfasilitasi putra-putra terbaik di daerah untuk terlibat di partai politik dan menjadi bacalek. Nanti ketika terpilih mampu berkontribusi besar untuk memajukan Majalengka. Amin, itu amin. Nah, berarti kalau gitu tuh kamu nyalon nanti gratis gitu. Bahkan apa tadi, kesehatan dan seterusnya difasilitasi. Nah, kayaknya bagus nih Kang Sekjen kalau mereka juga difasilitasi, caleg-caleg itu difasilitasi podcast di sini. Siap. Jadi caleg dapil 1 punya program apa silahkan agar dia masyarakat itu jangan beli kucing dalam kardus. Kucing dalam kardus gitu kira-kira seperti itu. Nah, terus berarti sudah per dapil sudah 10 ya? Sudah 10. Kuota perempuan clear ya? Karena clear kita dapil ada 5 kan. Ada 5 yang di KPU pusat, KPU kabupaten ya, per dapil 10 orang. Jadi kali 5 dapil jadi 50 orang. Jadi 50 orang. Gitu. Sekarang itu Nasdem punya 3 kursi ya? Hasil dari pemilu 2019 kita 3 kursi. Dari dapil 1 ada, dapil 2 ada, dapil 3 kosong, dapil 4 ada, dapil 5 kosong. Dan dapil 4 juga dapil 5 kita termasuk yang berani menggugat partai sebelah. Gitu. Iya, saya dulu ada sengketa gitu. Iya, sengketa dulu benar. Itu yang kemudian akhirnya pelantikannya bergeser anggota dewan itu karena menunggu hasil keputusan sengketa MK ya. Iya, Nasdem. Pengurus lengkap ya sampai ranting. Alhamdulillah DPD 26, DPC kita tuh ada 26 DPC kali 15 orang. Kalau ranting alhamdulillah 343 tuh terpenuhi semua. Walaupun tidak maksimal, paling di 3-5 orang sampai 7 orang gitu. Nasional Nasdem ya. Nah, kalau saya Nasdem, apakah logat saya Sunda? Sunda mungkin kan. Nasdem itu kan mencalonkan Anies Baswedan gitu. Bahkan setahu saya, koreksi kalau saya salah, yang paling pertama mencalonkan Pak Anies itu Nasdem ya, betul. Melalui Nasdem itu punya mekanisme.
dari awal ketika rapat kerja nasional kita memutuskan bahwa silahkan DPD, DPW gitu, DPD kabupaten dan provinsi mengajukan nama-nama sesuai dengan yang beredar di masyarakat. Silahkan dekati masyarakat, dekati media, mana nih yang naik gitu kan. Muncullah di antaranya kalau tidak salah yang 3 besar ya. Iya betul. Di Rakernas itu yaitu Pak Anies Baswedan, terus kemudian Ganjar Pranowo, dan ketiga Andika Perkasa. Oh berarti nggak Pak Ganjar juga waktu itu masuk bursa tiga besarnya Nasdem gitu. Yang kalau tidak ada 5 apa 7 ya. Yang lainnya sih ada tokoh internal kita gitu kan. Ada juga yang menyalonkan Pak Surya Paloh juga ada. Oh iya. Ya, tapi 3 besarnya itu. Dengan posisi waktu itu di Rakernas itu 3 orang itu masih menjabat sebagai kepala daerah. Betul. Pak Anies masih gubernur kan DKI, Pak Ganjar sampai sekarang juga masih. Dan Pak Andika masih Panglima waktu itu. Terus waktu berjalan, dinamika berjalan, ya itulah lagi-lagi Nasdem anti mainstream. Orang lain belum berani speak up terkait deklarasi pencapresan. Dan kita pun di daerah gitu kan, termasuk oleh DPW, tidak diberitahu bahwa ujug-ujug momennya apa, tanggal berapa. Mungkin ketua umum punya ilham, punya momen bahwa ini pas gitu kan. Betul. Dan memang juga ada yang menyebut apa ada karena ada hari baik atau karena baik. Ya memang Nasdem memilih Pak Anies sebagai orang yang terbaik gitu ya. Kirain itu gini. Dan selesai sudah selesai sebagai kepala daerahnya. Oke, kirain itu gini, tadi kan menyangkut hitungan baik. Kirain itu ngitung beton dulu gitu. Net tuh berapa kliwon atau apa. Oke, nah menarik kaitan dengan karena kita bicara Pilpres ya, di skala nasional gitu kan. Ini ada sedikit pertanyaan, ya bukan sedikit, banyak pertanyaan. Kalau memang berkenan menjawab mangga, tidak pun apa-apa. Ini mah yang beredar di media-media gitu ya, apalagi sosial media, Instagram, Twitter dan seterusnya. Pencalonannya Pak Anies Baswedan oleh Nasdem itu kan dibayar dengan, mohon maaf, kasus yang menimpa sekarang, kasus yang menimpa kader di salah satu kementerian. Saya nggak mau sebut gitu kan, karena itu bukan kapasitas saya, lah kondisi masih kecil gitu. Nah itu apakah dampaknya atau apa? Kalau mau dijawab boleh, nggak apa-apa. Saya sih hanya melihat dari arus permukaan aja ya, bahwa ketika kita berpolitik tentu ada risiko. Ada risiko kompetisi, ada risiko kalah, ada risiko menang, ada risiko budget, ada risiko waktu, pikiran segala macam. Pasti udah dihitung oleh Pak Surya Paloh. Termasuk ketika dari mulai dulu Nasdem Jawa Barat dan DPP mendeklarasikan calon gubernur Jawa Barat saja, yang itu termasuk awal. Oh iya betul. Dan saya masih ingat ada salah satu redaktur, saya nggak menyebutin korannya, yang pasti media ini media elit lah Jawa Barat. Media harus utama. Yang menulisnya itu bahwa kok berani-beraninya Nasdem gitu kan mencalonkan seorang Ridwan Kamil untuk calon gubernur ketika Partai Nasdem di Jawa Barat cuma 5 kursi. Kan minimal 20 kan, 20. Jadi pesimis waktu itu kan. Nah, ini juga terjadi. Kok beraninya kan Nasdem mencalonkan Pak Anies yang notabene kita belum firm 100% waktu itu untuk syarat pencapresan kan. Walaupun jujur frekuensi kita sudah sama dengan teman-teman PKS. Sudah mulai mesra nih. Dengan Demokrat, bahwa hitungan Nasdem, PKS, Demokrat itu 28%. Gitu. Tapi kan gini, sorry dipotong, Kang Sekjen. Kan dulu pilkadanya gini Nasdem sama PKS. Ini mewakili netizen nih. Bagi yang baperan dan netizen memang yang nama istilah dulu apa namanya? Kampret, cebong sama kampret gitu ya. Itu terjadi. Risiko waktu itu Nasdem berbeda dengan grup ini yang mendukungnya pilkada ya. Kita disebut partai peristiwa agama kan gitu kan. Yang grupnya cebong berarti. Untuk pilkada itu kan. Tapi ketika kita mendukung di Jawa Barat seorang Ridwan Kamil yang kami juga mendapat dukungan dari pesantren ulama,
clear kok. Nasdem Jawa Barat gitu kan. Ketika sekarang gitu kan, Nasdem mendukung Anies Baswedan, justru berbondong-bondong relawan, ulama, ustadz dan tokoh masyarakat. Kami siap di belakang Nasdem. Oh gitu. Yang dulunya. Nah, pertanyaannya fenomena apa ini? Itulah politik. Itulah politik. Bahwa politik itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang berubah. Hari ini dukung siapa, besok siapa, ya karena dinamika politik gitu loh. Itu aja. Jadi kalau saya dulu waktu kampanye, waktu zaman saya masih di politik, saya ingat betul kan bareng sama Pak Wawan di TKN itu saya kampanye waktu di Pasar Lama itu kan, ada Pak Karna, terus Kamura, Pak PKB, Pak Sekjen, saya orasi. Saya kan cerita gini, jangan pernah bermusuhan antar tetangga cuman gara-gara pilihan partai, pilihan politik, gitu. Karena ini mah hanya bagian kontestasi. Udah nikmati aja, enjoy saja gitu. Berbeda pilihan wajar gitu kan. Seperti itu sih. Inilah pentingnya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem mengajak di dalam momen pilpres atau kemarin itu politik yang gembira. Nah, setuju. Kita senyum dengan kawan, kita rangkul dengan lawan. Bahkan sebenarnya tidak ada lawan atau kawan tuh. Yang ada tuh lawan berdebat. Sepakat. Lawan berdebat, lawan untuk menggagas satu gagasan. Ide-ide yang cemerlang, berkompetisi dengan gagasan. Setelah berdebat, terus kemudian siapapun yang jadi, kita setelah itu keluar ruangan, makan bareng, bersama bareng. Kalau kawan kita yang berbeda partai sakit, kita datangi. Ketika mereka ada kegiatan hajatan, kita diundang dengan senang hati, kita datang. Gak ada masalah. Betul, setuju. Politik yang gembira. Itu juga barangkali saya sampaikan juga ke masyarakat ya. Bahwa dalam menghadapi momen Pilpres 2024, mari kita menciptakan suasana yang damai. Berbeda boleh, berbeda pilihan boleh, tetapi tidak lantas kita jadi tidak bertanya gitu. Lantas kita gontok-gontokan. Tepatnya toh itu hanya dilakukan seberapa detik dicoblos di TPS kan? Detik ini coblos ini selesai urusan gitu kan. Hanya bagaimana kemudian ketika terpilih masyarakat juga mampu mengawasi, mampu mengelingkan juga gitu. Seperti itu. Jadi kalau bicara Nasdem itu saya sepakat memang ini kalau urusan bab mencalonkan seseorang ini perspektif saya. Koreksi kalau saya salah. Selalu terdepan. Yang terdepan tuh motor tuh apa sih? Yamaha selalu di depan. Berarti itu perspektif motor. Berarti kalau perspektif pilkada, pilek tuh Nasdem paling di depan gitu. Gitu. Nah, balik lagi ke Majalengka nih, Kang Sekjen ini kalau ngomong sama orang yang punya gagasan-gagasan dan hebat tuh senang saya gitu. Yang kemarin juga hebat gitu. Jadi mudah-mudahan Kang Sekjen orang-orang yang datang ke podcastnya AB Channel itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya gagasan, orang-orang yang mempunyai ide-ide cemerlang untuk memajukan Majalengka. Amin. Setidaknya kami AB Channel berkontribusi melalui podcast ini. Karena gini Kang Sekjen, AB Channel itu punya program. Sekarang nih melalui podcast ini kita punya program membantu UMKM. Membantu UMKM dari apa? Kita tuh menyediakan space sebenarnya di sini, space iklan dan itu free. Itu free. Jadi barangkali nanti Pak Sekjen punya teman-teman UMKM apapun itu usahanya. Nah, mau dipromosikan melalui banner silakan dipasang di sini. Ya bannernya cetak sendirilah, kirim ke kita pasang, itu gratis. Yang kedua running tag. Misalkan Pak Wawan tuh kan properti nih. Misalkan butuh jasa konsultasi properti di wilayah 3 Kabupaten Majalengka, hubungi Abdullah 0 sekian itu bisa. Dan di sini sebenarnya space untuk produk. Misalkan ada produk kopi apa silakan, itu free. Itu free. Nah, itu salah satu programnya AB Channel. Nah, lanjut ke tadi. Majalengka itu kan ada 26 kecamatan ya. 402 ya, 402 desa kelurahan. 343. Oh iya, sorry ya, 343 desa kelurahan. Kelurahannya 19 kalau tidak salah. Iya, betul. Nah, Nasdem sendiri nih persiapan menghadapi pileg untuk Majalengka. Menghadapi pileg tuh gimana nih untuk pertarungan dunia persilatan? Ya, terlepas dari bahwa ini ada wilayah dapur yang
tidak Oh ya, kalau dapur jangan Tapi dikasih. saya kasih gambaran umumnya bahwa, dan ini mungkin berlaku juga buat semua partai, bahwa tentu kita punya target. Dan 2014 1 kursi, 2019 3 kursi, ada kenaikan. Ya kita punya target di minimal 2024 itu 5 kursi, syukur 7 gitu. Jadi tiap dapil ada kursi targetnya. Apa yang kami lakukan dan apa yang kami persiapkan? Ya diantaranya adalah tadi kami menyiapkan target kuantitatif ya, bukan kualitas dulu. Kuantitatif 100% kami telah penuhi. Dan itu pun kemudian kita bantu administrasinya sehingga mereka nyaman dari awal gitu kan sebagai bacalek. Tentu juga soal gender, kita di dapil 4 dan dapil ada 2 dapil yang kita perempuannya justru 40%. Gitu kan. Artinya kita ingin mendengarkan aspirasi dari kelompok gender ya, perempuan. Nah, tentu soal strategi dan taktis bagaimana kami memenangkan pertarungan agar kursi di dapil yang ada kami pertahankan, di dapil yang belum ada kami jadikan kursi, bahkan di yang sudah ada kursi bertambah gitu kan. Tentu kami mempunyai trik-trik dan strategi. Yang pasti besok lusa pun tanggal 3 Agustus. Besok ya, 3 Agustus. Kita diundang sama DPW untuk bedah dapil SMS. Sumedang, Majalengka, Subang yang melibatkan para ketua DPC diundang 26 kecamatan, terus kemudian bacalek kabupaten diundang yang 50 orang kali 3 kabupaten ya. Terus kemudian bacalek provinsi sebanyak 11 orang. Itu kan dapil SMS. Dan bacalek RI sebanyak 8 orang diundang di Lembah Ciater Resort di Subang besok. Acara dari pagi sampai malam lah. Kita acara bedah dapil, terus termasuk juga persiapan saksi. Jadi kita udah langsung mengarah ke situ, kita berbicara strategi. Ya mudah-mudahan internalnya seperti apa, persaingan eksternalnya seperti apa, masing-masing partai di dapil ini pasang siapa, insya Allah kita juga udah tahu. Nah, tapi itu rahasia dapur. Dapur mah jangan dibuka. Karena yang pasti siapa lawan siapa akan bacalek kan mereka lah, termasuk diri saya gitu kan, yang bertarung di dapilnya kan itu. Tapi yang pasti wilayah itu memang kita bahas di Bapilo kita, gitu kan, logistiknya, brandingnya, jaringannya. Ya mudah-mudahan manuver atau hat-trick yang saya lakukan 2019 kemarin, 1 menjadi 3 gitu kan, ini juga terjadi lagi di 2024 ini. Bapilonya siapa sekarang Majalengka? Kebetulan mungkin rekan Kang Abdullah, Kang Nono. Bapilonya Kang Nono. Jadi memang supply dari partai lain juga. Partai Nasdem ini memang boleh dibilang juga saya sebutkan partai pelangi ya. Sumber kader ya dari mana-mana gitu kan. Tapi kalau sudah di Partai Nasdem insya Allah satu keluarga. Berarti Kang Nono yang jadi Bapilonya. Ya Kang Nono itu pernah satu alma mater. Saya endorse Kang Nono. Karena Kang Nono termasuk tim IT kita. Tim IT, tim branding, kemarin juga tim LO untuk urusan silon. Jadi kita sesuai dengan kemampuannya. Oke. Untuk tadi kan kalau dari pembicaraan Kang Sekjen itu targetnya itu kan minimal 5 maksimal 7 ya. Seberapa optimis? Kalau untuk tiap dapil 1 kursi saya optimis. Satu dapil 1 kursi. Saya optimis. Kenapa? Karena kalau kita optimis itu setengah dari kesuksesan. Bagaimana kita punya target kalau kita nggak optimis? Betul. Apapun caranya, apapun kondisinya, apapun medannya, apapun tantangannya, ketika memang sudah masuk pada arena itu dan kita bagian dari arena pertarungan itu, ya kita harus ambil risiko itu gitu. Risiko waktu, risiko biaya, risiko habis apa. Kalau habis mah jangan diceritain. Tetapi kan kita belajar dari pertarungan dari kemarin gitu. Habis motor, habis mobil gitu. Yang pasti jangan habis istri ya. Jangan. Saya selalu memberikan sharing kepada teman-teman ya, baik yang jadi maupun yang tidak jadi. Kita tetap ikat dalam satu keluarga besar Nasdem. Kang sambil ngopi Kang atau kita mau ngobrol? Ini iklan, kita ngopi dulu.
kopinya belum ada branding, belum ada sponsor. Jadi makanya penonton kopi gitu, yang punya produk kopi di Majalengka silakan produknya di sini gitu. Kalau mau cari rumah ke saya. Gitu. Wah berarti ini harus bayar nih promosi terus gitu deh. Baru tadi. Mantap nih kopinya. Mantap ya. Cangkirnya mantap nih. Nanti saya kasih label ini tuh label AB channel tuh nanti. Iya. Tapi sekarang Kang Sekjen masih di Kasokandal ya? Kalau rumah saya di Kasokandal, cuman saya pindah desa sekarang karena ada rumah satu lagi. Oh, wih kalau orang properti itu di rumahnya di mana-mana. Ya, tapi istri tetap satu. Satu tetap kita bawa satu. Bisa aja. Anak juga tetap yang itu nggak ada Gitu, ya kirain nambah lagi, tambah istri gitu. Beda dapil mungkin apa? Dapil satu ya. Dapil satu, Kasokandal, Dauan, Kadipaten Majalengka. Kadipaten Panyingkiran Majalengka. Itu. Kita masih komitmen di 5 dapil. Entah partai lain kemarin sempat ramai juga ingin 7 dapil, 8 dapil. Gitu. Pak ketuanya Pak Ali. Pak Ali Nurdin, beliau pensiunan dari PNS ya. Terakhir staf ahli bupati ya. Setelah kepala dinas kesehatan, terus dirotasi staf ahli bupati ya. Pensiun 2020 apa 2021 ya. Nah pasti sebagai ketua udah hampir setahun setengah. Beliau juga nyalek ya dapil 4. Dapil 4. Ya kapan-kapan beliau datang lagi. Nanti saya coba sampaikan ya. Pak Ali nanti lihat ini. Pak Ali datang ke sini Pak. Kita ngobrol Pak, kita ngopi Pak. Nah, lanjut nih Kang Sekjen. Menghadapi momen 2024 nih, kalau bahasa saya itu kan tahun politik ya. Tahun politik bahasa umum lah kalau tahun politik. Nah, persaingan itu, mesin itu ini sudah mulai panas, belum panas, sudah mulai dipanaskan mesin politik. Baik itu kalau pilpres kan sudah jelas, Anies gitu. Kalau pilpres untuk Nasdem, jangan tanya saya, tanya Pak Abdullah kemana? Rahasia gitu. Nah, untuk gubernur kan belum. Karena kan kemarin saya baru dapat penulis AB Channel itu kemarin baru nulis Pak Gubernur Ridwan Kamil itu baru direstui oleh ibunya untuk pilgub, tapi Jabar atau DKI belum pasti gitu. Restu udah ada. Tapi restu dari ibunya sudah ada. Pasti bukan capres wapres berarti. Sepertinya gitu. Tapi kan peta politik nggak tahu. Soal netizen pada. Nah tiba-tiba nanti elektabilitasnya naik kan bisa jadi ngegeser gitu. Gitu. Nah, untuk kabupaten pun kan belum. Belum. Nah, tapi kalau boleh saya bertanya nih, barangkali ada bocoran dikit. Nasdem tuh punya calon enggak? Pilkada Bupati. Oh iya. Calon kita jelas punya calon. Ini AB Channel keren bisa segitunya gitu, siapa calonnya Nasdem gitu. jelas punya calon. Nasdem jelas punya keinginan. Yang pasti calonnya adalah orang yang digendaki oleh masyarakat. Gitu kan. Tetapi tentu kami realistis. Akan lihat peta dulu di pileg. Kalau dulu kan pilkada dulu, baru pileg kan. Kalau sekarang kan pileg dulu 14 Februari ya pileg, baru kemudian pilkada di November kan. Gitu. Betul. Siapa koalisi dengan siapa, syaratnya berapa kan, 10 kursi atau 20% itu tergantung dari gitu kan pileg 2024. Jadi apakah Nasdem sendiri, apakah Nasdem berkoalisi dengan partai apa dan mengusung siapa akan tergantung pada 4 hasil pileg ini. Gitu. Katakanlah clear lah pileg. Ini wartawan pileg. Karena ini pileg kan gini kan Sekjen. PDKT itu kan yang namanya pacaran. Ini kan pacaran nih. Mau saya mau pacaran sama perempuan. Nah, kan PDKT-nya lama tuh. Kan lama PDKT-nya. Nah, ini kan pilkada November toh? November berarti kan hanya sekitar 1 tahun 2 bulan lagi. Hanya 1 tahun lagi toh? Iya, kalau udah hitungan dari sekarang. 1 tahun lagi. Kan PDKT sudah dari mulai sekarang. Ada yang PDKT Nasdem. Nah, pertanyaannya apakah Nasdem melakukan PDKT atau calon tersebut melakukan PDKT ke calon ke Nasdem.
yang memang yang sudah beredar di masyarakat, di publik, bahkan sudah ada pasang banner ya. Oh iya, di medsos sudah ada kan. Memang belum muncul dari partai saya lihat. Belum muncul dari partai, termasuk belum muncul dari Nasdem gitu kan. Tetapi bahwa kita sudah menyampaikan di media kriteria apa ke depan, saya kira itu juga tidak masalah dan pernah disampaikan. Hanya memang Satrio Piningitnya belum muncul gitu kan. Oh, kriterianya apa kriterianya? Ya saya kira ini menjebak. Kalau mau dijawab boleh, enggak apa-apa. Saya kira bagi Nasdem tentu ingin ya kan ini normatif aja ya. Betul, karena betul, silakan. apa yang diinginkan oleh masyarakat, perubahan itu jelas harus ada. Perubahan. Kita konteksnya selalu perubahan. Oke. Karena Nasdem itu adalah mempunyai agenda restorasi itu kan merubah keadaan kembali ke semula gitu kan. Jadi ketika kita di koalisi perubahan saja kan mengusung Anies, ada loh yang alergi perubahan. Nah, kok alergi perubahan ya? Dia kekayaan nambah aja perubahan kok. Dia rumah dari di mana tadinya pindah ke mana juga perubahan kok. Gitu kan? Dia berkarir dari tadinya A sekarang jadi C juga perubahan. Kok ini alergi perubahan? Apa karena kami bawa Anies Baswedan? Ini hebatnya Pak Sekjen. Saya tanya pilkada balik lagi. Ya artinya kan gini. Konteks Majalengka memang ada perubahan. Oke. Ya apalagi tol Cisumdawu sudah ada, connecting kan. BJB Oktober mungkin akan full. Artinya pemerintah pusat saja ingin men-set satu perubahan gitu. Kenapa alergi dengan perubahan? Otomatis gitu kan. Majalengka lewat kebijakan-kebijakan harus mampu akseleratif gitu kan. Kalau enggak, wassalam ini. Ini barang wassalam. Jadi kriteria pertamanya perubahan. Siapapun orangnya, apapun agendanya perubahan. Dan tentu perubahan itu kalau kita kendaraan kan ada gigi 1, 2, 3. Jangan yang biasa-biasa gitu. Harus ada keberanian. Harus mempunyai visi, harus mampu melakukan kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan perubahan di masyarakat. Jangan merasa besar sendiri. Jangan. Sudah nggak musim. Sudah kekuatan politik merasa pangainan nggak bisa. Orang yang merasa super pangainan, lihat fakta sejarah akan dimakan oleh alam itu. Yang merasa besar sendiri, yang tidak melakukan kolaborasi, yang tidak melakukan sharing, yang tidak mau mendengarkan apa yang dikehendaki orang, sejarah yang akan menghukumnya, alam yang akan menghukumnya. Udah dilihat dari fakta politik, hasil pilihnya seperti apa? Makanya Nasdem ingin anti mainstream, ingin ikut dengan perubahan ini, agar kami tidak dimakan oleh perubahan gitu loh kan. Bagian dari perubahan. Itu makanya pentingnya perubahan. Perubahan aja dulu, nanti kriteria yang lainnya saya berharap Pak Ketua Nasdem bisa podcast tanya kriteria berikutnya gitu. Perubahan apa kan? Saya dapat clue nih dari Sekjen perubahan. Bapak syarat yang lain apa gitu. Ampura Pak Ketua gitu. Nah, ini kan baru bacalek ya? Ya bacalek. Bacalek 11 Oktober ya? 23 Agustus itu pengumuman DCS. 23 DCS. Pengumuman DCS. Pengumuman DCS nanti setelah itu ada respon masyarakat. DCT-nya Oktober. Kalau Pak tadi Pak Sekjen, rekan Sekjen itu di Dapil 1 ya. Dapil 2 ini kan saya Dapil 2 nih. Ya, Dapil 2 Majalengka. Ligung, Kertajati, Jati 7, Jatiwangi itu. Ada incumbent-nya? Kita ada kakak rekan 3. Kalau kakak rekan 3 saya endorse nih. Saya endorse nanti di sini. Kalau di endorse harus dating saya harus perintahkan dari partai ini. Dari partai, mantap. Nah, ini Bu Dewan perintah dari partai harus ke sini. Istrinya Pak, ini istrinya Pak Kertajati. Oh, saya pernah ke kolam renangnya. Ya, sekarang punya. Kolam renang. Kalau beliau itu di Porang juga kalau masyarakat orang Majalengka Pak punya itu. Nah, ini agak pernah rame nih. Kemarin pengarame ada kader mundur itu gimana? Karena saya rame nih. Ini saya pertanyaan ini sengaja disisipkan di akhir-akhir. Entah akhir tambah ramai nih. Kok tahu sih?
Ya modus wartawan. Itu benar, saya dengar kalau saya baca di berita itu 3, benar 3. Jadi begini, menurut data Google ya, bukan konon nih, bahwa partai yang paling banyak diperbincangkan, nah itu adalah Partai Nasdem. Sombong. Partai Nasdem. Tinggal masalahnya gitu kan. Apakah diperbincangkan domainnya positif, apa domainnya negatif? Tapi populer yang pasti. Yang pasti itu jawabannya. Karena ketika partai ini dikemas dengan latar belakang juga pelaku-pelaku di dalamnya orang-orang media, dari pengurus pusat ya, kan banyak orang-orang, mohon maaf ya, dulunya yang kemudian bermigrasi menjadi politisi kan, wartawan kan gitu, nanti akan gabung ke kita. Ujung-ujungnya itu tahu Dasar marketing. Itu tahu bagaimana merawat satu isu, mengemas isu, dan bagaimana itu tidak berdampak negatif, tetapi berdampak positif walaupun dinamika. Tapi memang fakta bahwa di partai politik, di politik bahwa ada orang yang masuk, ada yang keluar, ada orang yang kecewa, ada yang sudah bahagia kaya raya kemudian meninggalkan partai gitu kan karena merasa tidak nyaman atau apa, atau ada juga yang mungkin kecewa terhadap kebijakannya nih, ya udahlah saya nggak nyaman, mungkin ada. Tapi pada prinsipnya sih kita menghargai, menghormati hak politik orang. Kita nggak bisa nahan, kita ngebujuk sudah segala macam. Tapi ya itulah kenyataannya, ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi saya bisa membuktikan bahwa di balik yang keluar lebih banyak yang masuk. Pembuktian lewat kader yang masuk, support yang masuk, ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Berarti betul ada yang mundur ya? Ada yang mundur ya. 3 benar. Oh enggak, maksud tiga kader mundur. Yang di berita ya, 3 kader mundur. Oh, maksudnya kader pengurus atau gimana? Pertanyaannya. Dewan. Yang ada di Dewan. Kalau yang diantaranya, maaf ya, kalau Dapil 4 itu Pak Dasim mengundurkan diri gitu kan. Ya kita menghargai lah hak politik orang ya. Satu. Kalau Bu Ade tetap masih bacalek. Masih. Gitu kan. Kalau Pak Hedi di Dapil 1 kemarin itu kalau tidak salah mengundurkan sebagai bacalek. Oh, berarti 2 yang clear 2 ya. Tidak mencalonkan dari Partai Nasdem. Oh, berarti 2. Kan waktu itu 3 saya bacanya. Berarti terkonfirmasi 2 ya. Kalau ada sih DPC juga ya, tapi memang biasa aja, ada yang diganti karena ada apa gitu kan. Karena sebenarnya kita langsung menyiapkan juga. Oh ya pastilah tentunya. Lapis kedua, lapis ketiga, lapis selanjutnya. Dia percaya lah kalau sekjennya. Pahlawan saya percaya gitu. Jadi tapi percayanya dalam artian bukan rukun iman saya jadi 7, bukan. Tetap rukun iman saya 6 tetap gitu. Nanti kalau rukun iman jadi 7 percaya terhadap sekjen Nasdem nantinya. Gitu. Ya intinya kami berharap bahwa dimanapun perannya, kontribusinya tetap buat masyarakat. Ya, gitu. Baik. Apalah arti partai gitu kan. Kalau tidak ada dukungan, tidak mampu berkontribusi buat masyarakat. Gitu. Poinnya itu poin. Ya. Oke, terakhir nih Kang Sekjen, barangkali ada yang mau disampaikan ke penonton atau ke netizen di Indonesia, silakan. Kami dari Partai Nasdem Kabupaten Majalengka pada intinya, pada prinsipnya mohon doa, mohon dukungan pada momen Pileg 2004 ini ke depan di bulan Februari 2024 mendapatkan dukungan, mendapatkan support, begitu juga dengan momen Pilpres yang waktunya bersamaan. Kami mohon doa, mohon dukungannya. Mudah-mudahan dukungan ini membuat kami merasa menjadi makin kuat, makin besar, dan tentu bisa menjalankan, bisa menampung amanat, aspirasi, dan memperjuangkannya di lembaga-lembaga ketika amanat itu disampaikan. Kalau misalnya di eksekutif mungkin bisa memperjuangkan di eksekutif, di Pilpres ya, presiden ya, dan karena juga kita juga bagian dari tim sukses Pilpres sebagai partai pengusung, maupun di Pileg yang notabene fungsi legislatif ya, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Mudah-mudahan Bacalek Partai Nasdem mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua, dan kita bisa meraih target 3 besar.
gitu kan, sebagai partai politik baik di Majalengka maupun di nasional. Dan khusus diri saya nyalek di Dapil 1 bisa mendapatkan dukungan juga. Kecamatannya sebutin. Kecamatan Kasokandar, Kecamatan Dauan, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Majalengka. Kawan-kawan saya alumni SD di Kasokandar, alumni SMP di SMP Dauan yang sekarang berubah jadi SMP Kasokandar, gitu kan. Maupun saya di alumni SMA 1, saya ajak untuk mendukung saya gitu. Terima kasih. Mantap. Baik, terima kasih Kang Sekjen. Teman-teman, itu obrolan saya keren ya. Keren ya dengan Sekjen Nasdem Kabupaten Majalengka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Kawan. Siap.